Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arya Kurniawan 13. Oke, beberapa minggu terakhir ini ternyata masih ada beberapa pertanyaan tentang Google Pixel, terutama di Gcam atau kamera bawaannya. Ya, memang wajar sih karena HP ini nggak banyak ditemukan di pasaran ya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang memang hobi dengan ya intinya mengikuti kabar-kabar teknologi yang mungkin sering nonton YouTube dan ini itu ya. Jadi beberapa orang mungkin masih ragu untuk menyobanya dan masih bertanya-tanya tentang fitur-fiturnya. Nah, saya di video kali ini khusus nih cuma bahas fitur di kameranya aja. Oke, yang pertama adalah tentang kamera depan. Ya, ini adalah kamera depannya. Ya, jadi di kamera depan ini fiturnya apa aja ya? Jadi kemarin tuh ada yang nanya apakah di Google Pixel tuh kamera depannya bisa mode malam? Bisa ya. Jadi di sini semua modenya itu sama. Kalau kita lihat ke kamera belakang ya sama, mode malam, portrait, kamera, video, dan mode panorama, photosphere, dan lens atau Google Lens. Nah, kalau kamera depan juga sama, ada semua ya. Jadi video juga bisa. Tentunya di sini di Google Pixel 4a 5G ini mentok di 1080p. Portrait ini pastinya ada karena ini pixel ya, pastinya jauh lebih superior dan ini fitur yang diunggulkan. Dan mode malam pastinya juga ada. Nah, untuk kamera depan di beberapa pixel lainnya ya hasilnya bergantung dengan resolusinya ya. Dan processing untuk image-nya di Google Pixel atau di Gcam-nya ini kurang lebih mirip-mirip ya. Gambarnya, karakternya sama lah. Hanya mungkin beda di lebih warm atau lebih cool gitu aja. Nah, untuk kamera belakang, di sini di fitur mode malam ya, ada beberapa fitur lagi. Yang pertama itu astrofotografi. Ini kalau kalian mau foto bintang-bintang di malam hari ya, disyaratkan itu tempatnya sangat minim cahaya, langitnya lagi cerah, terus tidak ada bulan ya, cahaya bulan yang mengganggu, dan bintang-bintangnya itu kelihatan. Biasanya itu terpenuhi kalau kalian berada di persawahan yang jauh dari kota, atau di pegunungan, atau juga di pantai. Jadi ini butuh effort ya untuk menggunakan fitur astrofotografi ini. Dan cara mengaktifkannya gimana? Ini udah ada fitur A di sini yaitu otomatis. Jadi dia akan otomatis aktif ketika kalian taruh HP-nya di tripod, lalu diamkan beberapa detik, dan kalian wajib menggunakan timer. Nah, timer ini fungsinya buat apa? Supaya ketika kalian nyentuh shutternya, itu tidak ada pergerakan setelah hitung mundur ya. Jadi pas nanti jepret, itu nggak ada pergerakan yang mengganggu posisi HP-nya. Ya, posisinya diarahkan ke langit. Kalau kalian misalnya pengen mencari orbit atau galaksi Bima Saktinya, di langit ya, kalian bisa pakai aplikasi Stellarium, ada di Play Store, itu juga bisa ngecek supaya dapat momen maksimalnya itu di bagian sebelah mana, di jam berapa gitu. Di bawahnya ini ada mode RAW ya, ini mode RAW atau JPEG. Jadi ketika ini dinonaktifkan, yang kita shoot itu hanya gambar JPEG aja hasilnya. Tapi kalau mode RAW ini nanti akan mendapatkan dua hasil, yaitu JPEG dan RAW. Format RAW ini nantinya akan kalian gunakan untuk keperluan editing di Lightroom misalnya, atau di editing software lainnya. Karena menggunakan format RAW ini lebih leluasa untuk mengatur shadow, highlight, ya gitu ya. Jadi berbeda dengan JPEG yang informasi data gambarnya itu lebih sedikit. Ya, untuk penggunaan RAW ini, terutama di Google Pixel yang kayak 3A, 3A XL, gitu ya, seri-seri yang non-flagship, biasanya membutuhkan processing lebih saat menyimpan gambar ya. Jadi itu opsional aja. Kalau kalian emang jepretnya hanya sekadar untuk diposting di sosial media tanpa editing lanjutan, ya udah RAW-nya dinonaktifkan aja. Nah, untuk rasio gambar di sini ini timer ya bawahnya. Nah, ini rasio gambar. Untuk rasio gambar di 16:9 ini ada semacam crop ya. Tapi gambarnya jadi full layar kayak gini. Nah, kalau kalian misalnya bikin story untuk foto yang mau dijadikan di post story atau reel, ini lebih cocok nih. Tapi kalau kalian mau nge-capture gambar lebih luas, ya ini lebih cocok. Karena 4:3 ini dia full 12 megapiksel berarti ya di kameranya. Kalau yang 16:9 itu biasanya untuk diturunin di 8, atau kalau misalnya kameranya 16 megapiksel ya berarti ini menggunakan resolusi 12 megapikselnya. Untuk fokus nih, nah kalau di mode malam saya mewajibkan fokusnya tuh di yang gambar gunung nih. Nah, kalau yang gambar gunung ini nanti fokusnya infinity, jadi
jauh, tidak fokus dekat kayak gini. Bedanya ini kan tidak mau fokus nih ke objek ini, tapi kalau misalnya dipindah ke yang otomatis, nah dia langsung fokus kan. Kalau ini fungsinya apa? Ketika kalian saat jepret astrofotografi, ini fokusnya tidak terganggu saat ada objek yang terbang. Misalnya ada burung gitu, tiba-tiba terbang di depannya, maka fokus ke langitnya itu akan berubah kalau kalian masih pakai yang auto ataupun jarak dekat ini. Makanya diwajibkan pakai fokus yang infinity atau jauh. Nah, untuk lensa di mode malam juga bisa menggunakan lensa ultrawide ya di sini. Jadi untuk Pixel 4 a 5G ini lensanya ultrawide, lensa telenya itu zoom digital. Ini ada konsekuensi gambarnya ini ya, turun resolusinya. Kalau saya sarankan sih di 0,6 atau ultrawide-nya sama lensa satu kalinya aja. Kecuali kalau kalian mau ambil gambar potret ya. Nah, di gambar potret ini tidak ada pilihan lensa ultrawide yang memang karena potret itu biasanya lebih mengutamakan lensa telenya. Nah, kalau kalian konsen fotografinya lebih banyak yang tele atau yang potret kayak gini, saya sarankan sih ambil Pixel 4 atau 4 XL karena lensanya tuh lensa tele. Jadi ketika ngezoom 2 kali gini, dia pakai lensa yang optikal ya, bukan zoom digital. Nah, untuk fitur kameranya utama ini di menu kamera utama ya sama ya dengan yang lain, hanya saja di sini ada mode malam otomatis. Nah, ini kalau mode malam otomatis aktif, itu kalau misalnya scene-nya kurang cahaya dia langsung gambar bulan di sini. Jadi kalian nggak perlu switch ke sini lagi. Jadi dia mendeteksi secara otomatis. Di bawahnya ada RAW, ada foto terbaik ini. Jadi ada kayak gambar bergerak gitu loh. Jadi dia mengcapture beberapa detik dan setelah beberapa detik gambar di capture. Jadi kalian bisa kalau ada momen terpenting tuh bisa mundur ke belakang atau maju ke depan frame-nya untuk memilih gambar yang paling baik. Misalnya gambar kalian nge-shoot momen-momen tertentu yang ternyata pas kalian jepret foto tersebut tuh ngeblur. Coba kalian mundur ke frame beberapa ke belakang, biasanya mendapatkan hasil foto yang lebih baik. Nah, ini fungsinya ini ya. Tapi kalau saya sih mematikan aja. Karena saya ngerasa kalau ini aktif tuh memakan waktu buat processing gambarnya. Kalau ada timer, ada rasio itu sama. Nah, untuk video, kemarin ada yang masih meragukan juga ya. Untuk 4K, jadi misalnya kalian rekam kayak gini, itu masih bisa switch ya. Switch dari lensa ultrawide ke lensa utama. Ini bisa. Ini di 4K 30 fps. Nah, kalau 4K 60 fps, biasanya tuh di momen-momen tertentu, kayak pakai lensa ultrawide 4K 60 fps nggak bisa, atau ketika HP dalam kondisi panas. 4K-nya nggak mau, 4K 60-nya nggak mau aktif. Nah, kalau 4K 60 itu nggak bisa di switch ke lensa ultrawide. Gitu ya. Nah, untuk Full HD ini bebas ya. Kalau Full HD 60 juga kayaknya nggak bisa. Oh, bisa. Nih, ini saya baru coba nih. Full HD 60 tuh bisa pakai ultrawide ya. Ini juga bisa di switch sih harusnya ke lensa utama. Opsinya cukup banyak ya di video ini. Untuk kamera utama, kamera belakangnya. Kamera depan ya opsinya hanya Full HD 30 fps itu aja. Di sini juga ada fitur gerak lambat atau slow motion. Nah, ini fitur-fitur ini ya hanya di Full HD aja. Untuk slow motionnya 1/4 kali dan 1/8 kali, ini bisa kalian pilih lah mau lebih kencang slow-mo-nya lebih dramatis yang mana. Bisa dicoba-coba aja. Ini lensanya hanya lensa utama ya. Untuk zoom 2 kalinya ini digital, jadi gambarnya agak turun kualitasnya. Untuk time lapse ini, nah ini ada beberapa opsi nih time lapse-nya. Ada 1 kali, 5 kali, 10 kali, 30 kali, 120 kali. Nah, kalau misalnya kalian ngambil sunrise gitu ya, matahari biar kalian cepet gitu, saya sarankan yang 120 kali. Ini untuk mendapatkan 10 detik, kalian paling nggak harus standby HP-nya itu setengah jam. Saya udah coba ya. Untuk keramaian, misalnya kalian pengen ngambil gambar kendaraan yang lagi di jalan atau suasana pasar gitu ya, 30 kali itu cukup. Untuk 10 kali ini ya dicoba-coba aja lah. Ini saya jarang pakai ya, 10 kali, 5 kali. Saya carinya 30 kali, 120 kali. Gambarnya lebih dramatis ya. Kalau misalnya kalian nge-shoot awan ada di langit itu, awannya bisa kenceng banget jalannya. Keren. Nah, untuk mode ini ada panorama, photosphere lens. Panorama biasa untuk menjepret panorama, jadi kalian bisa ngambil gambar ekstra lebar ya. Bisa 360 derajat sih kayaknya ini. Nah, untuk
lens ini untuk Google Lens. Misalnya kalian lihat ada produk apa gitu, kalian bisa cek kayak gini, nanti dia akan menyekan produk tersebut dan mencarinya di e-commerce. Nah, ini langsung keluar kan. Nih, Google Pixel 4a 5G gitu. Ini ya kecanggihannya Google Lens. Oke, untuk kamera kayaknya itu aja sih. Tidak ada fitur-fitur lainnya ya. Hanya untuk pengaturan ya gini-gini aja. Untuk fitur kameranya di setelan ya ada gini-gini aja. Lokasi, suara kamera ini kalau misalnya unit Jepang ya, ini nggak bisa dinonaktifkan karena ini unit mungkin global ya. Suara kameranya bisa dinonaktifkan. Terus yang lain-lain lanjutan, misalnya tombol RAW-nya bisa kalian pilih untuk ada di luar. Nah ini simpan video dengan efisien. Simpan video dengan efisien nih yang ini, kalau misalnya diaktifkan formatnya akan jadi H265 atau HEVC. Kalau nonaktif formatnya akan jadi H264 atau MP4. Ini juga kalian opsional nih, kalau misalnya kalian ngedit di laptop atau PC itu pakai software-software lama, Premiere 2018 ke bawah misalnya ya, ini mending pakai H264 aja, karena kalian butuh plugin yang agak merepotkan nantinya. Kecuali kalian pakai fitur editor video yang baru-baru, yang keluaran terbaru 2020 ke sini, ini bisa diaktifkan. Keunggulannya itu H265, kualitasnya sama bagusnya dengan H264, tetapi filenya lebih ringan, lebih kecil. Jadi menghemat nih kalau Google Pixel kalian tuh 64 GB gitu ya, lumayan lah. Aktifkan timelapse untuk astrofotografi. Nah, kalau yang ini, misalnya kalian shoot astrofotografi yang di mode malam tadi, kalian akan dapat bonus kayak timelapse gitu. Jadi bintangnya itu bisa gerak kayak gitu. Ya, ya kayak gini fiturnya sih. Untuk yang lain-lain bisa diotak-atik sendiri lah ya. Stabilisasi ada pastinya. Ini optical dan ACE ya aktif. Kalau misalnya kalian pakai tripod pengen dapat gambar yang lebih lebar lagi, ini bisa dinonaktifkan. Ya, intinya pengambilan video itu disesuaikan dengan kebutuhannya gitu aja. Kurang lebih kayak gitu ya fitur Gcam di Google Pixel tuh ya mirip-mirip lah ya. Kalau kalian misalnya pakai Pixel 4 atau 4 XL ya berarti lensanya tele bukan ultra wide. Kalau pakai 4A 5G Pixel 5 series itu ultra wide lensanya. Kalau Pixel 4a yang 4G itu lensanya hanya satu lensa utama. Oke, itu aja teman-teman. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.